di Mezbah Doa, karena kami rindu mendengarkan tuntunan-Mu. Biarlah Tuhan, di hari-hari ke depan kami terus mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami kerjakan, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan, ke arah mana kami harus tuju, sehingga sasaran kami tepat, kami tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, tetapi kami menuju kepada sasaran yang sudah Engkau tetapkan. Terima kasih kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di Mezbah Doa. Hari ini firman Tuhan adalah mengandalkan Tuhan. Kita baca dulu di dalam Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Kita teliti lagi ya, ayat ini berkata begini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir untuk minta pertolongan. Celaka, ya kan? Celakalah mereka yang minta pertolongan kepada Mesir, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Artinya, saudara itu boleh minta pertolongan. Tadi dikatakan celaka kalau orang itu minta pertolongan, mengandalkan keretanya, pokoknya mengandalkan segala sesuatu yang dia bisa andalkan, tapi tidak memandang kepada Allah. Jadi kamu celaka kalau kamu tidak memandang Allah, hanya memandang hal-hal yang kamu rasa bisa menolong. Yang artinya sebenarnya kamu boleh untuk minta pertolongan. Kamu boleh mengandalkan kuda-kudamu, kereta-keretamu, yang jumlahnya besar. Boleh, tetapi yang nggak boleh kalau kamu karena memandang semuanya itu, kamu tidak memandang kepada Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi ngerti ya, bukan karena kamu memandang Allah lalu kamu tidak boleh minta tolong. Karena kamu mengandalkan Tuhan, bukan berarti kemudian kamu tidak boleh minta tolong ke 911, tidak boleh meminta tolong ke tetangga, tidak boleh minta pertolongan kepada hamba Tuhan. Bukan artinya kamu tidak boleh kemudian menabung, bukan tidak boleh kemudian kamu menyusun masa depan kamu kemudian membuat perusahaan, kemudian investasi, memperluas kerajaan bisnismu untuk mempersiapkan masa tua, supaya pada waktu tua nanti kamu tidak perlu mengandalkan anak, tidak perlu merepotkan orang. Nah, semuanya itu bukan nggak boleh. Yang salah itu kalau kamu mengandalkan semuanya itu dan melupakan Tuhan. Karena banyak hal kita itu tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kata kemarin hari Selasa sudah membahas bagaimana apa yang terjadi di California. Apa yang terjadi di California itu mirip apa yang terjadi di Sodom dan Gomora masa lalu. Hari ini ada, penuh dengan kejayaan, besoknya terbakar dan habis tinggal abu. Dan kemarin yang terjadi di California, supaya kita mulai tahu, supaya kita tahu apa yang terjadi zaman dulu pada waktu Tuhan membakar Sodom dan Gomora. Tetapi yang sekarang ini kan teguran, sehingga masih banyak orang yang diselamatkan karena di California banyak orang-orang yang percaya. Nah, jadi kita tetap menyusun apa yang kita bisa susun. Engkau tetap membangun karir, engkau tetap menabung untuk masa depan. Tetapi jangan sampai setelah kamu punya uang, kamu punya rumah 10, kamu punya perusahaan, sepertinya semuanya sudah kuat, semuanya sudah mantap deh. Terus kamu merasa aman dengan apa yang kamu miliki. Karena ada banyak hal yang di luar kendali kita, seperti kemarin. Bagaimana Kim Kardashian punya firefighter sendiri, tim pemadam kebakaran. Dia punya sendiri dengan segala peralatannya. Dia bisa membayar apa saja. Tapi ternyata kekayaannya nggak bisa menolong dia. Karena rumahnya tetap aja kebakar.
Ya, banyak orang-orang Indonesia yang kemudian berkata, oh mereka sekarang jadi kere, mereka semuanya jadi homeless, mereka sekarang jadi pengemis. Enggak lah. Crazy Rich Indonesia aja rumahnya di mana-mana. Ada yang punya rumah di California juga, mereka punya rumah di Beverly Hills, mereka juga punya rumah di Indonesia, mungkin mereka juga punya rumah di Australia dan di negara-negara lain. Itu orang Indonesia. Apalagi Crazy Rich-nya Amerika, tentu mereka masih punya rumah-rumah yang lain, itu pasti. Sehingga gak kemudian menjadi bangkrut kecuali yang kebakaran adalah bisnis-bisnis mereka, semua bisnis mereka itu kemudian kebakar, ya mereka rugi. Seperti halnya dulu tiba-tiba pandemi. Sehingga kita semua yang sudah nyusun karir dengan baik, tapi karena perusahaannya ditutup, sebagus apapun karirmu, kalau perusahaannya sudah nggak ada, sudah tutup, ya mau nggak mau kamu di PHK. Walaupun kamu adalah pegawai terbaik, paling berprestasi di situ, paling pinter, paling dibutuhkan perusahaan. Tapi kalau perusahaannya tutup gimana? Ya tetap aja kita kehilangan pekerjaan. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa kamu jangan sampai mengandalkan apa yang kamu lihat, tetapi mengandalkan Tuhan. Waktu mengandalkan Tuhan bukan berarti kemudian ekonomimu tidak bisa digoncang, bisa tergoncang. Tetapi yang kita mau belajar juga dari Amerika ya. Dulu pada waktu terjadi runtuhnya menara kembar, waktu 9/11, waktu itu kan pesawat menabrak menara kembar yang ada di Amerika, di World Trade Center. Yang saya salut, kemudian orang Amerika kayak terbangun dari tidurnya. Mereka itu langsung berkelompok-berkelompok ya, di jalan ketemu orang-orang yang ada di luar rumah. Mereka semuanya langsung membuat kelompok, mereka bergandengan tangan dan berdoa bagi Amerika. Itu juga pernah terjadi pada waktu di zamannya di Philadelphia, waktu di situ banyak terjadi kerusuhan. Mereka semua merendahkan diri kepada Tuhan, dan akhirnya kota ini dipulihkan. Seperti halnya yang sekarang ini. Waktu terjadi kebakaran di California, mereka semuanya langsung sadar kesalahan apa yang mereka buat. Dan mereka tahu bahwa satu-satunya jalan untuk Amerika dipulihkan adalah kembali kepada Tuhan. Ya, walaupun ada orang-orang Demokrat yang liberal, yang kepingin menghilangkan Alkitab, tapi bangsa ini tahu bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan artinya segala sesuatu itu bisa goncang. Ada orang-orang yang ingin menyimpan dolar turun naik sehingga tidak jelas. Kemudian kapan hari ada seorang bapak nabung bertahun-tahun sampai terkumpul sekitar 240 juta. Tetapi 240 juta itu karena disimpan di rumah, ternyata banyak kertas-kertasnya itu, satu ada yang dimakan rayap, kedua ada yang utuh tetapi uang itu sudah nggak berlaku. Sehingga uang ini sudah nggak bisa ditukar. Saya juga tidak tahu kalau misalnya di luar negeri ada kebijaksanaan apa enggak, tetapi waktu itu di Indonesia, ya sudah nggak bisa ditukarkan. Padahal dia selama ini menabung bertahun-tahun. Tidak ada keluarganya yang tahu. Sampai akhirnya dia meninggal, baru ketahuan. Karena ternyata uang-uang itu dia simpan di bawah tempat tidurnya. Jadi anak-anaknya baru tahu kalau ayahnya telah menabung bertahun-tahun. Karena ayahnya selama ini tidak ingin merepotkan anak-anaknya, sehingga dia punya tabungan untuk hari tua. Maksudnya nanti kalau sakit, kalau memang dia membutuhkan uang, dia nggak perlu merepotkan anaknya. Padahal dia hidup sangat sederhana. Makanya keluarganya tidak pernah tahu bahwa ayahnya ini punya uang. Karena hidupnya sederhana. Tetapi banyak uang-uangnya itu yang ternyata sudah tidak berlaku karena dia sudah menabung sudah beberapa tahun yang lalu. Sampai kemudian dia sudah nggak bekerja lagi karena sudah tua. Karena dia sudah menabung bertahun-tahun yang lalu. Dulu ada satu keluarga dulu ada seorang keluarga yang sudah lama menabung. Lalu mereka membangun rumah. Rumahnya jadi, lalu syukuran. Pada waktu syukuran,
ternyata ada gempa bumi di Indonesia. Waktu dulu terjadi gempa bumi, rumahnya runtuh. Padahal hari itu mereka sedang mengadakan pesta, sehingga pesta itu bubar karena ada gempa bumi dan rumah itu runtuh. Baru saja dibangun. Saudara, kita itu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, bukan berarti segala sesuatu mulus, segala sesuatu tidak bisa hilang, segala sesuatu tidak bisa runtuh. Tidak, semuanya tetap bisa runtuh, semuanya tetap bisa hilang. Karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Si jahat itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dan memang segala sesuatu harus digoncangkan supaya kita sadar yang tidak tergoncang adalah Yesus dan firman-Nya saja. Itu sebabnya pada waktu kita mengandalkan Tuhan, artinya Tuhan itu yang memegang skenario perjalanan hidup kita. Sehingga kita bisa mempercayai Tuhan. Kalau ini hilang, artinya karena Tuhan mau memberikan yang baru. Kalau pintu di sini tertutup, artinya karena Tuhan mau buka pintu yang lain. Sekalipun cara Tuhan membuka pintu, bukan kemudian di sini tertutup, langsung ada terbuka yang lain. Enggak. Kadang karena Tuhan itu cuma mau kita mempersiapkan diri dan kita terus berjalan. Sampai pada waktunya kita baru nemu pintu yang terbuka. Itu sebabnya selama kita di bumi, kita butuh iman. Karena iman itu adalah mempercayai Tuhan sekalipun nggak mengerti, mempercayai Tuhan sekalipun kita belum melihat, mempercayai Tuhan sekalipun seakan-akan semuanya mustahil, tetap mempercayai Tuhan walaupun seakan-akan Tuhan nggak bicara kepada kita. Walaupun seakan-akan Tuhan nggak ada, karena kadang-kadang Tuhan tidak berbicara, Tuhan tidak menampakkan dirinya di dalam mimpi, di dalam penglihatan, tidak ada. Tetapi itulah iman. Makanya iman itu dibutuhkan selama kita di bumi. Kita ini tidak bisa hidup tanpa iman. Kita itu bisa stres, kita bisa depresi tanpa iman. Karena iman itu mempercayai Tuhan. Karena iman itu memutuskan untuk mempercayai Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan. Pada waktu kita mempercayai Tuhan, Tuhan itu, saudara, Tuhan itu memegang langit dan bumi. Bola bumi itu ada di dalam tangannya. Tuhan itu memegang masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Itu sebabnya pada waktu kita ada di dalam Yesus, jangan takut kehilangan. Bahkan jangan takut kehilangan nyawa sekalipun. Makanya kenapa sih para misionaris mau mati hanya untuk memberitakan hanya untuk memberitakan nama Yesus? Bahkan Alkitab berkata untuk mereka, kalau kamu ditampar pipi kiri, serahkan pipi kananmu. Jangan menuntut balas. Karena mereka pergi untuk memberitakan Injil. Karena mereka tahu mati adalah keuntungan. Itu yang membuat mereka tidak takut. Pada waktu kita mempercayai Tuhan, seringkali kita harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang lain. Tapi seringkali kita tidak mendapatkan apa-apa karena pada waktu kita kehilangan A, lalu kita memberontak dan menjadi kecewa. Padahal Tuhan itu mau membawa kita untuk mendapatkan berkat yang B. Karena berkat yang A sudah usang, sudah terlalu kecil. Misalnya rumah sudah terlalu kecil itu. Tapi untuk mengajar engkau percaya, kadang rumah itu harus hilang untuk kamu mendapatkan yang lain. Pada waktu bangsa Israel harus keluar dari Mesir, adalah supaya mereka mendapatkan Kanaan. Pada waktu Daud disakiti oleh Nabal, pada waktu itu Daud bersama dengan para tentaranya, ikut menjaga kambing domba dan para gembala milik Nabal. Tapi waktu Nabal mengadakan pesta, memotong bulu domba, Daud minta makanan, dia nggak kasih. Bahkan Nabal menghina Daud. Aku nggak kenal siapa itu Daud, padahal Daud itu terkenal. Dia menghina, sampai dia itu sakit hati dan pingin membunuh Nabal. Sehingga dia membawa 400 tentaranya untuk membunuh Nabal dan semua orang yang laki-laki yang ada di situ. Tetapi pada waktu dia mengampuni Nabal, dia berespon benar, dia taat kepada Tuhan untuk tidak menuntut balas. Apa yang didapatkan oleh Daud? Dia mendapatkan Abigail yang dikatakan dia sangat cantik dan bijaksana. Dan dia juga beroleh kekayaannya Nabal. Seluruh kekayaan Nabal jatuh di tangan Daud.
Kalau dia membunuh Nabal, kan bisa saja menjarah kekayaannya. Kalau itu jarahan, maka itu dibagi untuk semua tentara. Tetapi pada waktu dia menikah dengan Abigail dan mendapatkan seluruh kekayaan Nabal, itu kan bukan jarahan, bukan untuk dibagi-bagi, tetapi ini adalah harta bawaan dari istrinya. Pada waktu Yusuf harus kehilangan keluarganya, dia mendapatkan Mesir. Dia mendapatkan semua kejayaan yang di Mesir. Pada waktu keluarganya yang membuang dia kelaparan, di Mesir ada kelimpahan. Yusuf menjadi penguasa di sana, dia nggak mungkin kelaparan. Inilah mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memegang kehidupan kita. Dia yang menuliskan jalan-jalan hidup kita. Dan dia yang menuliskan skenario hidup kita. Dan dia yang akan merekayasa keadaan supaya hidup kita ini dipimpin Tuhan. Ada seorang ibu, dia itu bekerja di perusahaan, dia gajinya waktu itu 3 juta, dia memegang keuangan perusahaan. Perusahaan ini ada beberapa cabang, dan dia yang memegang keuangan dari hulu ke hilir. Sehingga dia itu memegang seluruh keuangan. Dia bilang, kalau dia setiap hari ngambil 30 juta, nggak bakal ketahuan. Karena dia yang pegang keuangan dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir, tidak ada yang ngecek. Semuanya dia yang pegang, dia kepala dari segala sesuatu. Jadi misalnya di dalam sebulan dia ambil 300 juta pun, tiap bulan juga tidak akan ketahuan. Itu termasuk kecil 300 juta. Padahal gaji dia 3 juta, saudara. Kalau dia mau mengandalkan dirinya supaya cepat kaya, dia bisa korupsi. Dia waktu itu adalah orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia mau mengandalkan Tuhan. Nah inilah, iman itu selalu disertai dengan ketaatan. Kamu tidak bisa berkata kamu punya iman kalau kamu tidak taat. Dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Tuhan. Anak ini kemudian belajar tetap hidup benar. Sekalipun dia punya kesempatan. Dia tetap mengandalkan Tuhan sampai akhirnya dia berdoa, Tuhan, aku ingin ekonomiku juga berubah. Aku juga ingin memberikan kehidupan yang layak untuk keluargaku. Dia seorang wanita, dia punya anak, punya suami. Keluarganya itu dari keluarga yang miskin, dia bilang, keluarga susah lah. Jadi nggak cuma dia, tetapi mamanya, saudara-saudaranya itu dari keluarga miskin. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku juga ingin punya kehidupan yang layak. Aku nggak ingin kerja di sini, karena di sini banyak pencobaan, aku bisa nggak kuat, aku bisa berdosa. Karena dia bisa-bisa terpancing untuk korupsi. Karena dia miskin. Kalau orang kaya kemudian korupsi itu serakah. Ini miskin. Dia benar-benar memang butuh untuk bayar sekolah anaknya. Rumah aja dia belum punya waktu itu. Gajinya cuma 3 juta, saudara. Sampai akhirnya dia mulai coba. Sabtu Minggu dia nggak kerja, dia mulai jualan mie ayam. Dia kemudian jualan di depan garasi orang. Dia jual mie ayam harga 4.000. Waktu itu di mana-mana harga sudah 6.000, 8.000. Dia jualnya 4.000. Dan orang jadi penasaran dong, kok bisa murah? Banyak orang kemudian beli dan ternyata enak. Sehingga antrinya sangat panjang. Hanya untuk menantikan mie ayamnya. Sudah enak, murah lagi. Dan ibu ini cerita, dia memang nggak ngambil untung banyak. Karena waktu itu dia masih mau coba. Enak nggak minyak yang dia buat. Sehingga dia tuh benar-benar keuntungannya sangat kecil. Tetapi akhirnya banyak orang tahu dan mulai besar, mulai dia naikkan harga. Sampai akhirnya dia buka gelar meja, tadinya cuma take away, akhirnya dia mulai buka restoran. Di situ sampai akhirnya terkenal, dia mulai membuka beberapa cabang, akhirnya dia bisa keluar dari perusahaan di mana dia kerja. Sehingga dia tidak perlu korupsi, dia tidak perlu berbuat jahat, karena dia sekarang ini dia punya restoran sendiri, dia kelola sendiri, dan berhasil. Dan orang ini berkata kepada saya, waktu saya kerja di situ, itu adalah ujian yang Tuhan berikan kepada saya, apakah saya menang. Dan sekarang Pastor Deborah, saya sekarang punya aset, mau puluhan miliar atau ratusan miliar, saya punya. Saya dari keluarga yang sangat miskin. Saudara, Tuhan itu buka jalan. Tapi seringkali kita ini mematok Tuhan.
Kalau kita dipecat dari sebuah perusahaan, terus pikiran kita Tuhan harus membuka jalan supaya saya dapat kerja di perusahaan yang baru. Kadang-kadang Tuhan itu tidak ingin saudara bekerja di perusahaan. Karena Tuhan ingin engkau buka usaha sendiri. Memang kelihatannya resikonya besar. Tetapi Tuhan itu berjanji apa saja yang kamu lakukan berhasil. Ini yang namanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya mempercayai Tuhan walaupun tidak mengerti. Mengandalkan Tuhan membuat saudara tidak takut untuk mencoba. Tidak takut untuk gagal. Karena sekalipun jatuh, Tuhan tidak akan membiarkan kamu tergeletak. Yang penting kita itu membawa segala sesuatu kepada Tuhan. Maka Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi baik, kutuk menjadi berkat, kegagalan Tuhan buat itu menjadi sebuah pelajaran supaya kita semakin bijaksana, semakin mahir. Thomas Alva Edison pada waktu menciptakan lampu pijar, dia gagal sampai 990 kali, hampir 1000 kali. Tapi justru dari kegagalan-kegagalan itu, dia berkata, itu bukan kegagalan, karena justru dari situ aku menemukan banyak hal. Dia tahu banyak hal, apa yang bisa membuat lampu pijar tidak menyala. Nah, kutuk Tuhan ubah menjadi berkat. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, jangan pernah takut kehilangan, jangan pernah takut dirugikan, jangan pernah takut gagal, karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, kami percaya kepadamu, Engkau adalah Allah yang dapat kami andalkan. Engkau Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Engkau yang mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Engkau yang bisa mengubah kemustahilan menjadi keajaiban. Kami bersyukur sehingga Tuhan tolong kami sehingga dalam hidup kami mengandalkan Engkau. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan.